Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mutmainah dengan NIM C1B230041. Saya berkuliah di Universitas Al-Ghifari dengan mengambil jurusan Administrasi Negara. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video oleh Bapak Dr. Muhammad Jakaria, SIP MSI, untuk sedikit memaparkan materi tentang budaya dan perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang konsep budaya organisasi. Konsep budaya organisasi secara umum dimulai dari substansi konsep teori dan pemikiran budaya organisasi dengan berbagai relevansinya dengan kajian ilmiah. Konsep merupakan representasi intelektual yang abstrak dari situasi tertentu, peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide, atau gambaran umum dari suatu objek tertentu atau lingkungannya, yang menjadi fokus perhatian yang direpresentasikan secara intelektual. Nah, budaya pada hakikatnya adalah suatu yang semiotik, yakni suatu kajian terhadap sinyal dan simbol. Analisis terhadap budaya hendaknya tidak didasarkan eksperimen pada penelitian ilmu hukum, akan tetapi pada interpretasi makna. Manusia dengan budi atau akal budi dan daya atau kekuatan dirinya melakukan totalitas aktivitasnya, baik untuk kebertahanan hidup dalam menyatukan dirinya dengan lingkungan atau lebih jauhnya mulai dari yang abstrak secara psikis atau jiwa. Nah, sikap dan perilaku sampai dengan yang menampak nyata sebagai berkreasi, berinovasi, simbolisasi. Maka hal inilah sering dikatakan atau dengan diistilahkan dengan kata budaya. Nah, jadi dapat dipahami bahwa aktivitas manusia dan hasil dari aktivitas itu dapat dikatakan juga sebagai dari hasil budaya. Di sini juga ada nilai-nilai budaya. Budaya terdiri dari keyakinan bersama, nilai dan norma-norma perilaku dari suatu masyarakat tertentu. Sehingga budaya merupakan sebuah konsep yang jauh lebih luas daripada ideologi, yang mengacu pada satu set koordinasi, keyakinan tentang aspek tertentu dari organisasi sosial. Budaya terdiri dari keyakinan bersama, nilai dan norma-norma perilaku dari suatu masyarakat tertentu. Sehingga budaya merupakan sebuah konsep yang jauh lebih luas daripada ideologi, yang mengacu pada satu set koordinasi keyakinan tentang aspek tertentu dari organisasi sosial. Nah, ada 3 hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini, yaitu ada simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata atau jelas. 2, juga ada sikap, tindakan lain, gerak-gerik yang muncul akibat slogan moto tersebut. 3, ada kepercayaan yang tertanam, belief system yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku tindakan terlihat. Nilai budaya dapat diartikan sebagai manifestasi atau refleksi manusia terhadap berbagai perilaku sikapnya, baik secara simbolik, sistem maupun pola pikir yang direfleksikan dengan memberikan keberartian atau kebermaknaan, seperti halnya makna baik, buruk, benar salah, aman, nyaman, dan stabilitas. Lanjut mengenai perkembangan budaya organisasi. Perkembangan manusia dan organisasi diawali melalui berbagai aktivitas, kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan sebagai sesuatu yang ada di sebuah organisasi. Saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya dan beberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya pada masa lalu. Ada juga faktor-faktor yang ikut menumbuh kembangkan organisasi, yaitu 1, ada pendiri organisasi, 2, ada ketekunan anggota organisasi, 3, ada ketulusan jiwa, 4, ada keberwirausahaan, 5, ada kemauan untuk belajar, 6, ada berupaya memecahkan masalah, 7, ada adaptasi terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ketujuh faktor yang ada di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kontribusi yang jelas terhadap tumbuh kembangnya budaya organisasi.
Lanjut kepada teori organisasi. Teori organisasi adalah studi tentang struktur, proses, dan perilaku organisasi. Teori ini membantu memahami bagaimana organisasi berfungsi, bagaimana organisasi dapat ditingkatkan, dan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya. Teori organisasi mencakup berbagai aspek. Ada struktur organisasi, ada proses pengambilan keputusan, ada komunikasi, ada kepemimpinan, dan juga ada motivasi dan budaya organisasi. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan. Maaf bila ada kesalahan dan juga ada tidak kejelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.